Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang saya hormati, tentunya kita ingin mendapat pahala yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi bulan Ramadan. Dan kita harus tahu apa saja, kebiasaan apa saja yang dilaksanakan Rasul ketika di bulan Ramadan. Hadis Bukhari menyatakan dan menjelaskan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana payudarisul Quran. Adalah malaikat Jibril selalu senantiasa mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam Ramadan. Apa yang ia kerjakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Payudarisul Quran, mentadarus Al-Quran. Masya Allah, malaikat Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiap-tiap malam Ramadan. Tujuannya tiada lain, ingin bertadarus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Nabi dengan malaikat Jibril tadarus Al-Quran untuk mengisi malam-malam Ramadan. Tentu kita ingin seperti Rasul dan ingin meraih pahala yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah, amalkanlah seperti malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah akan meraih pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan, wa kana ajwadan nas ma yakunu ajwada fi Ramadana. Rasul adalah sosok yang paling dermawan. Tapi Rasul bisa disebut lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Ini adalah uswah, contoh buat kita umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang lebih dermawan. Dia peduli, dia berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan. Makanya untuk orang-orang yang mampu, ini saatnya, momennya untuk berbagi kasih, berbagi harta kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga orang agnia, orang kaya akan mendapatkan pahala begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi mau berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Sahabat, ihwafillah, ihwan dan ahwat, kalau Anda orang yang agnia, kalau Anda orang yang kecukupan, inilah waktunya berbagi dengan mereka-mereka, dengan orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah, kamu orang kaya, ihwan, ahwat yang selalu peduli terhadap mereka-mereka akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Yang ketiga adalah amalan untuk mengisi di malam-malam Ramadan dengan tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahanmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan tahajud. Biasa Rasul menamakan sholat tahajud dengan sholatul lail, sholat malam. Tapi kalau terjadi pada bulan Ramadan, Rasul biasa menamai sholat tahajud dan sholat malam dengan qiyamu Ramadan. Rasul senantiasa melaksanakan qiyamu Ramadan fi jaufihi pada pertengahan malam atau akhirul laili pada akhir malam. Karena akhir malam adalah waktu yang paling utama. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi
barang siapakah yang berdiri, barang siapakah yang melaksanakan qiyamu Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kalau kita melaksanakan ibadah tahajud atau salat malam atau qiyamu Ramadan pada waktu pertengahan malam atau akhir malam, dosa-dosa kita diampuni, dan selain itu kita akan mendapatkan pahala begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah ibadah itikaf, diam diri di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat bisa melaksanakan untuk menambah amal soleh, untuk menambah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan bisa mengamalkan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.